Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 59. Penipuan. Xia Bei menahan keinginan untuk membiarkan Chu Chen meledakkan kepala Huang Yuhai untuknya. Dia tahu berapa kilogram tulisan tangannya yang dia miliki. Huang Yuhai sebenarnya ingin mempermalukannya di depan umum. Xia Bei tidak lagi sopan dan mendengus. Tidak perlu disebutkan lagi. Yuhai, kamu membuka taruhan untuk kompetisi pemuda ini. Saya bertaruh total 1,2 juta pada keluarga Song untuk menang. Kalian 2000 won. Tolong transfer itu kepadaku ketika kamu bisa. Wajah Huang Yuhai berubah dan dia memandang Huang Jianghong. Meski bukan rahasia lagi kalau dia membuka pasar secara pribadi, tidak ada yang berani menyebutkannya di depan lelaki tua itu. Huang Jianghong memandang Huang Yuhai dengan ekspresi acuh tak acuh. Tampilan ini membuat Huang Yuhai merasa gemetar, seolah menembus jiwanya. Kakek, saya meminta guru Xia untuk menyebutkan kata-katanya, dan ada arti lain. Huang Yuhai berkata sambil melihat ke arah hijau yang digantung, dan tersenyum. Saya mendengar bahwa tulisan tangan guru Xia sangat mirip dengan tulisan Chu Chen. Senang melihatnya. Xia Bei mengerutkan kening. Makna sarkastik Huang Yuhai sudah jelas. Xia Bei juga memahami saat ini bahwa Huang Yuhai tidak ingin mempermalukannya, tetapi ingin menginjak-injak Chu Chen di depan umum. Xia Bei ingin sekali meledakkan kepala Huang Yuhai dengan tangannya sendiri. Huang Jianghong juga terkejut dan tidak bisa tidak melirik Xia Bei. Tulisan tanganku jelek, jadi aku tidak akan menunjukkan keburukanku, kata Xia Bei sederhana. Chu Chen mengangguk. Kerendahan hati orang lain adalah kerendahan hati, tetapi jika Xia Bei menulisnya, itu adalah kerendahan hati yang sejati, tanpa kelembapan apapun. Pada saat ini, meskipun semua orang di keluarga Song tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Huang Yuhai, dari perubahan ekspresi mereka perlahan-lahan merasa sedikit tidak nyaman. Huang Yuhai, Anda mungkin tidak tahu bahwa kaligrafi itu ditulis oleh guru Xia. Lin Xinping tampak sedikit khawatir. Jika kita tahu bahwa Chu Chen dapat memenangkan gelar dalam satu gerakan, kaligrafi ini seharusnya tidak dikirimkan. Song Xieyang juga menekan kekhawatiran di hatinya. Lihat, Song Yun tiba-tiba berseru sambil menunjuk ke satu arah. Semua orang di keluarga Song menoleh dan wajah mereka berubah. Itu adalah Tuan Huang Wu, yang memimpin Song Muyang dan Song Qingying bersaudara, berjalan ke arah Tuan Huang. Kamu pengkhianat. Song Changqing sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan dia sangat marah. Huang Yuhai melihat beberapa orang mendekat dan tidak bisa menahan pandangan main-main ke arah Chu Chen, yang masih tenang saat ini. Chu Chen, kamu cukup tenang. Namun, terlalu bersemangat untuk sukses cepat dan keuntungan instan tidaklah benar hal yang bagus. Huang Yuhai mengangkat kepalanya dan memandang Song Muyang dan yang lainnya. Biarkan keluarga Song berbicara sendiri tentang masalah ini. Orang-orang di tempat kejadian sepertinya telah menyadari beberapa perubahan situasi,
dan mereka semua menjadi diam dan fokus pada lokasi ini. Ekspresi Song Muyang dingin dan tegas. Dia mengambil satu langkah ke depan, menatap Chu Chen, mendengus dingin, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Huang Jianghong, "Orang tua, kaligrafi ini sebenarnya tidak ditulis oleh Chu Chen." Song Muyang meninggikan suaranya, dan begitu dia selesai berbicara, terjadi keributan di sekitar. "Bukankah itu ditulis oleh Chu Chen? Pantas saja. Saya merasa aneh. Bagaimana bisa ada orang yang serba bisa dalam urusan sipil dan militer? Menjijikkan melakukan penipuan atas nama palsu. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilannya, itu hanya untuk orang-orang munafik." Wajah keluarga Song sangat muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Song Muyang lah yang mengungkap Chu Chen di depan umum. Mulai sekarang, Song Muyang akan dikeluarkan dari keluarga Song dan dikeluarkan dari silsilah keluarga Song. Nada suara Song Changqing dingin. Apa yang dilakukan putra Song Muyang hari ini sama dengan mendorong keluarga Song ke dalam jurang maut. Dia menyebabkan masalah pada upacara akbar keluarga Huang. Bagaimana keluarga Song bisa membalas dendam keluarga Huang? Dan kini, ketika Chu Chen berhasil menjuarai Liga Pemuda dan meraih gelar orang pertama generasi muda di kota Chan, Song Muyang justru tampil seperti monster lagi jatuh ke dalam keadaan kehancuran abadi. Hati banyak orang terkejut, mata Huang Jianghong tertuju pada Chu Chen, dan setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "Chu Chen, apa yang ingin kamu katakan?" Chu Chen tersenyum, "Kata-kata itu memang saya tulis." "Kamu masih berani berbohong di depan Tuan Huang," Song Qinghai berkata dengan lantang. "Kaligrafi ini jelas ditulis oleh guru Xia di keluarga Song. Banyak orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Benar-benar tidak tahu malu." Murid Huang Jianghong sedikit menyusut. Apa yang dikatakan Song Qinghai begitu kuat sehingga orang-orang secara tidak sadar mempercayainya. Terlebih lagi, Song Qinghai mengatakannya dan banyak orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Huang Jianghong tanpa sadar melirik lokasi keluarga Song, dan ketika dia melihat ekspresi keluarga Song, dia menjadi lebih sadar. Ekspresinya perlahan menjadi gelap, senyuman muncul di wajah Huang Yuhai, dan dia merasakan kemarahan lelaki tua itu. Dicanceng, siapa yang bisa menahan amarah orang tua itu? Song Qingying menatap Chu Chen dengan tajam. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menyinggung keluarga Huang hari ini, kehidupan mereka tidak akan mudah di masa depan. Maka, keluarga Song Xieyang juga tidak akan memiliki kehidupan yang mudah. Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak menulis ini. Xia Bei terdiam dan melirik ke arah keluarga Song. Tiba-tiba saya merasa sedikit kasihan pada orang lain. Mereka berjalan keluar dengan percaya diri, mengira mereka memiliki kendali atas titik lemah pihak lain. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Chu Chen telah memperhatikan lelucon mereka dengan mata dingin. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Xia memang baik kepada Chu Chen. Song Muyang berkata, saya lebih suka kehilangan reputasi saya sendiri daripada memenuhi keinginan Chu Chen. Namun, dalam upacara akbar hari ini, saya pikir Tuan Huang tidak mau melakukannya, tertipu. Anda cukup mengakui kata-kata yang ditulis Guru Xia. Huang Wuye juga berbicara,
kehormatan ini tidak bisa dimiliki oleh mereka yang palsu. Mata semua orang akhirnya tertuju pada Chu Chen. Menunggu Chu Chen memberikan penjelasan. Chu Chen, bagaimana menurutmu? Chu Chen mengangkat kepalanya dan menatap King, yang sedang tergantung tinggi. Tiba-tiba, tubuh Chu Chen bergerak, sosoknya seperti angin, dan dia dengan cepat melompat ke atas ring. Semua orang melihat apa yang akan dia lakukan. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, Chu Chen menggenggam tepi atas kata itu dengan satu tangan dan melompat tinggi dengan bantuan kekuatannya. Pada titik tertinggi, Chu Chen langsung merobek kata-katanya. Seruan terdengar, setiap bola mata melebar hingga ekstrim. Untuk dipilih sebagai pemuda oleh Tuan Huang, dia harus sangat dicintai olehnya. Tapi orang ini, Chu Chen, benar-benar merobek tulisan ini di depan semua orang. Dia sangat berani. Apakah kamu tidak takut dengan tuduhan Tuan Huang? Baru saja, saya adalah orang nomor 1 di generasi muda yang memakai lingkaran cahaya. Sekarang, saya akan jatuh ke neraka. Keluarga Song sudah tamat, teriakan keras terdengar. Semua orang tercengang, ekspresi Tuan Huang berkilat marah dan dia menatap Chu Chen. Melihat ini, Song Muyang berteriak dengan dingin dan marah. Sambil menunjuk ke arah Chu Chen, Chu Chen, jika kamu tidak memberi saya penjelasan hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Bab 60 Chu Chen menunjukkan rasa malunya ketika Chu Chen jatuh ke tanah. Kaligrafi itu dirobek-robek olehnya dan terbang tertiup angin. Puing-puing di seluruh langit sangat mempesona. Song Yan sepertinya melihat pemandangan yang familiar. Ketika Chu Chen merobek perjanjian perceraian, dia melakukannya dengan rapi. Chu Chen cukup terbiasa melakukan ini. Song Yan tersenyum pahit, sangat khawatir. Sejak hari makan malam ulang tahunnya, Chu Chen tampak menjadi orang yang berbeda. Apapun yang Anda lakukan, lakukan apapun konsekuensinya. Sekarang mereka bahkan tidak memberikan wajah keluarga Huang. Song Yan tidak berani membayangkan konsekuensi jika Chu Chen melakukan ini. Bagaimanapun juga, itu masih merupakan bencana. Song Yun mengertakkan gigi dan menatap keluarga Song Muyang dengan marah. Mulai sekarang, aku akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Semua orang di keluarga Song tahu bahwa Chu Chen tidak bisa disalahkan atas hal ini. Bukan Chu Chen yang bersikeras mengirimkan kaligrafi ini ke keluarga Huang pada awalnya, dan penampilan Chu Chen hari ini sudah cukup sempurna. Ketujuh jenderal keluarga Huang datang, serta banyak penjaga keamanan di tempat kejadian. Tindakan Chu Chen, di mata semua orang, merupakan provokasi bagi keluarga Huang. Chu Chen, kamu sangat berani. Song Qingning mengomel dengan marah. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan tubuh dan menghancurkan jejak serta merobek bukti? Song Qinghe mencibir, itu hanya mimpi orang bodoh. Chu Chen berjalan perlahan, ekspresinya masih tenang, dan matanya tertuju pada keluarga Song Muyang. Kamu bilang banyak orang melihat kaligrafi ini ditulis oleh saudara Bei sendiri. Jadi, siapa yang melihatnya? Apakah kamu masih ingin berdalih? Song Muyang mencibir. Tuan Xia menulis kaligrafi ini di ruang kerja lelaki tua itu. Semua orang sedang menunggu di luar saat itu.
mungkinkah itu bisa disulap begitu saja? Audio Kamu milik cukup Sonter berpikiran Channel. jernih, kata Xia Bei. Hanya Xiao Chen dan aku adalah satu-satunya orang di ruang kerja saat itu. Ekspresi Song Muyang berubah, dan kemudian dia berkata dengan dingin, jika Tuan Xia dengan sengaja ingin membela Chu Chen, saya tidak bisa berkata apa-apa. Di bawah tatapan banyak mata, Chu Chen sepertinya berada di tengah badai. Selama dia tidak hati-hati, Chu Chen akan jatuh ke tempat kehancuran abadi. Ekspresi Chu Chen tiba-tiba menjadi tenang, karena kaligrafi ini dipertanyakan. Sobek saja, Pak Tua. Keluarga Huang tidak boleh kekurangan selembar kertas. Huang Jianghong memandang Chu Chen. Kesan pertamanya terhadap Chu Chen sangat bagus. Yu Hai, ambil pulpen, tinta, dan kertasnya, kata Huang Jianghong langsung. Ya, kakek, jawab Huang Yu Hai, lalu menatap Chu Chen sambil mencibir. Dia sangat yakin bahwa kaligrafi ini tidak mungkin ditulis oleh Chu Chen. Jika lelaki tua itu ingin memverifikasinya saat itu juga, maka identitas asli Chu Chen ditakdirkan untuk terungkap. Beberapa orang dari keluarga Song juga datang. Istri, Chu Chen mengangguk ke arah Song Yan sambil tersenyum. Song Yan, sudah jam berapa? Orang ini sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Huang Yuhai sangat ingin melihat Chu Chen mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak menunggu lama dan segera menyiapkan pena, tinta, dan kertas. Chu Chen, mulai penampilanmu. Huang Yuhai mencibir. Keluarga Huang benar-benar terlalu pelit. Xia Bei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak bisakah kamu menyiapkan beberapa meja untuk Xiao Chen? Tidak perlu. Chu Chen meraih salah satu ujung kertas dengan satu tangan dan segera berkata, Xiao Qiu, ikuti aku. Chu Chen melompat dan sekali lagi melompat ke arena bambu. Song Qiu segera bereaksi, meraih ujung kertas yang lain, dan mengikuti Chu Chen. Chu Chen mengikat kertas itu tinggi-tinggi ke dalam bambu dan memasangnya di bagian atas. Pada saat yang sama, Song Qiu juga memperbaiki bagian bawahnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gempar. Misteri macam apa yang dibuat Chu Chen? Mungkinkah dia masih menulis seperti ini? Bisakah kamu membaca kata-kata yang ditulis seperti ini? Kungfu Chu Chen bagus, tapi menulis bukanlah tentang kungfu. Chu Chen berdiri di tempat yang tinggi, angin kencang bertiup, dan kertas itu mengeluarkan suara. Xiao Qiu, pena dan tinta. Dalam pertempuran hari ini, Song Qiu telah ditaklukkan oleh Chu Chen. Ada harapan yang samar-samar di dalam hatinya. Mungkin, kaligrafi ini benar-benar ditulis oleh Chu Chen seperti yang dikatakan Guru Xia. Tanpa ragu-ragu, Song Qiu melangkah maju. Setelah mengambil pena dan tinta, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kakak ipar, saya menangkapnya." Song Qiu membuang pena dan tintanya. Chu Chen menangkapnya dengan mudah, mengangkat kepalanya dan menatap semua orang, dan akhirnya matanya tertuju pada Huang Jianghong. "Orang tua, kamu memamerkan penghinaanmu." Tubuh Chu Chen melompat, dan dia mengayunkan penanya ke bawah. Saat tubuhnya turun, pena di tangannya bersinar di dunia seperti naga yang berenang di langit.
Hegemoni Huang Tu sedang berbicara dan tertawa. Kecepatan Chu Chen sangat cepat sehingga dia menyelesaikan paruh pertama kalimatnya dalam sekejap mata. Pada adegan ini, mata Huang Jianghong menunjukkan keterkejutan yang kuat. Hampir bisa dikatakan bahwa itu hanya kertas yang tergantung di udara, tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Tetapi Chu Chen tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Kaligrafinya masih kuat dan kuat, dengan konsepsi artistik yang mendalam, memberikan perasaan berbicara dan tertawa kepada orang-orang di seluruh dunia. Lebih banyak mabuk daripada orang lain di dunia. Setelah menulisnya, praktekkanlah. Adegan itu sunyi senyap. 14 kata, seperti kekuatan agung, menyentuh jiwa setiap orang. Saat dihadapkan pada keraguan, Chu Chen menamparkan wajahnya dengan cara yang paling lugas. Faktanya, semua orang setuju bahwa lukisan di depan mereka memiliki konsepsi artistik yang lebih tinggi dan lebih bermakna daripada lukisan yang dirobek Chu Chen. Ini ditulis oleh Chu Chen dengan cara yang unik di depan seluruh kota. Sangat berharga. Kalaupun ada yang mengatakan kaligrafi ini bernilai ribuan emas, tidak ada yang akan menyangkalnya. Wajah Song Muyang sangat pucat, kakinya lemah, dia tidak stabil, dan dia langsung jatuh ke tanah. Hari ini, keluarga Huang benar-benar tersinggung. Terlebih lagi, dia sangat mengetahui sifat marah orang tuanya. Dengan langkah terakhirnya, Song Muyang ingin menyeret seluruh keluarga Song ke bawah dan menguburkan mereka bersama. Keluarga Song pasti tidak akan bisa mentolerirnya. Peristiwa akbar ini benar-benar berbeda dari akhir yang mereka bayangkan. Masih banyak lagi hal yang juga tidak bisa diterima. Rongdong mengertakkan gigi dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ye Sao Huang ingin menghancurkan tinjunya menjadi beberapa bagian. Cibiran di wajah Huang Yuhai sudah lama hilang tanpa bekas. Ia merasakan sensasi terbakar di pipinya. Perasaan ditampar di wajahnya sungguh tidak nyaman. Xia Bei menyeringai dan tidak lupa mengingatkannya. Yuhai, Xiao Chen telah membuktikan kekuatannya, jadi kapan uangmu akan diterima? Wajah Huang Yuhai memerah. Dia tidak pernah merasa begitu sedih. Kakak ipar, kamu luar biasa. Song Qiu sangat bersemangat, menatap Chu Chen dengan mata penuh bintang kecil, mengaguminya. Chu Chen berjalan mendekat, tanpa melihat orang lain, dan meraih tangan Song Yan. Ayo pergi, istriku, ayo pulang, tidak ada yang menyenangkan lagi. Setelah itu, dia mengabaikan yang lain, meraih tangan Song Yan dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Huang Jianghong memanggil Chu Chen. Perjamuan Huang Mansion malam ini, kamu dan istrimu ingatlah untuk berkumpul. Chu Chen berhenti dan melihat ke arah Song Yan. Sayang, bagaimana menurutmu? Mulut Song Yan sedikit berkedut. Apakah ada orang lain yang menolak undangan Tuan Huang? Saat ini, banyak mata tertuju padanya. Kata-kata Chu Chen langsung membuat Song Yan menjadi fokus penonton. Song Yan hanya bisa mengangguk ke arah Huang Jianghong dan menjawab atas nama Chu Chen. Chu Chen dan saya pasti akan tiba tepat waktu. Bersambung.